Hai semuanya, Assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin ya robbal alamin. Jujur ya teman-teman, ini adalah video pertama aku tentang budgeting. Karena sebelumnya aku udah ngejalanin sinking fund dan alhamdulillah banget ya berhasil sampai target. Dan sebenarnya membuat budgeting bulanan ini emang aku inginkan ya teman-teman sejak 5 bulan yang lalu. Tapi masih mikir-mikir karena menurut aku itu agak ribet. Tapi kembali lagi pada yang ngejalaninnya ya teman-teman. Aku yakin kalau dibuat enjoy pasti menyenangkan untuk ngejalaninnya. Dan aku benar-benar pengen banget mulai bulan ini itu keuanganku itu lebih terkontrol lagi, lebih sehat lagi dalam mengelola keuangan. Karena anak-anak juga kan semakin besar dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Terus belum lagi ada keinginan-keinginan yang ingin aku wujudkan. Jadi aku ingin mengontrol keuangan bulanan aku biar lebih sehat lagi dan gak kebingungan kalau di akhir bulan. Kayak gitu sih teman-teman. Perlu digarisbawahi ya teman-teman, di sini aku tidak ada maksud ingin pamer atau apapun itu, karena di sini aku juga baru belajar. Teman-teman bisa ambil baiknya dan buang buruknya ya. Semoga kita semua selalu dilancarkan dalam mencari rezeki yang halal dan juga barokah. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk budgeting bulan Juli ini aku tulis dulu pemasukan dari suami, dari istri, dan dari pendapatan tambahan. Total terkumpul 4.250.000. Terus ini aku mau buat anggaran kebutuhan yang sekiranya benar-benar aku butuhkan dan yang wajib untuk ditunaikan. Di sini aku buat 4 kolom. Untuk kolom yang pertama itu untuk kebutuhan, kolom yang kedua untuk anggaran, kolom yang ketiga itu untuk pengeluaran, dan yang keempat itu untuk sisa. Nah, untuk kolom sisanya itu nanti rencananya mau aku masukin ke sinking fund. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan, banyak sisanya atau lebihnya ya. Nah, kalau udah angan-angan seperti itu kayaknya aku udah gak sabar banget nih ya untuk nunggu bulan depan untuk evaluasi. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk kolom kebutuhan ini aku sesuaiin sama kebutuhan aku juga. Terus kalau teman-teman ingin memulainya juga, teman-teman bisa isi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kayak di sini itu aku nggak menuliskan beras ya teman-teman, karena alhamdulillah sudah ada padi, jadi insya Allah cukup untuk 1 tahun ke depan kayak gitu. Nah, di sini aku menuliskan belanja mingguan, minggu ke-1 sampai ke-4 ya teman-teman. Jadi tidak aku globalin 1 bulan kayak gitu, biar enak aja nanti kalau evaluasi akhir bulan. Selain itu juga suami aku itu gajiannya per hari ya teman-teman, bukan per bulan. Jadi nanti untuk gaji hari pertama sampai ke-7 nanti aku masukin ke pos belanja minggu ke-1. Terus untuk gaji hari ke-8 sampai ke-14 nanti aku masukin ke pos belanja minggu yang kedua, dan seperti itu seterusnya. Ini belanja minggu pertama sampai ke-4 aku anggar 500 ribuan per minggu. Terus ada kebutuhan anak 350.000, lalu diaper 120.000. Terus SPP anakku yang TK itu 70.000. Kalau anakku yang nomor 1 itu untuk bulan ini nggak pakai, karena kemarin udah jadi 1 ya sama pendaftaran peserta didik baru. Karena kemarin kan baru kelas 6, jadi sekarang kelas 1 SMP kayak gitu. Jadi baru bulan depannya lagi untuk bayar SPP-nya. Setelah itu ini ada uang bensin 150.000, terus uang jajan anak-anak 650.000, pulsa dan listrik 350.000, wifi 100.000, suami 250.000 untuk uang pegangan. Terus ada galon 65.000, gas 25.000, dan dana tak terduga itu 100.000. Jadi total semua anggaran itu sebesar 4.230.000. Nah, ini nanti setelah aku anggar semua kebutuhan yang harus dikeluarkan, nanti uangnya tinggal aku masukkan ke pos masing-masing pakai dompet pintar atau dompet disiplin. Jadi nanti tugas aku 1 bulan ke depan itu harus benar-benar hati-hati ya teman-teman. Gak boleh kecampur uang yang udah dimasukkan ke pos masing-masing. Nah, karena ini baru pengalaman pertama aku juga, jadi ya agak takut-takut juga nanti barangkali kecampur-campur kayak gitu ya. Jadi misalkan aku beli bensin walaupun uangnya itu 100 ribuan,
kembaliannya itu juga harus dimasukkan ke pos pensi, nggak boleh dimasukkan ke pos yang lainnya, biar nanti nggak kecampur-campur dan juga nanti biar bisa mengevaluasi di akhir bulan. Kayak gitu aja sih teman-teman. Tapi itu menurut aku tugas yang agak berat juga sih, karena kan kebiasaannya kalau mau butuh apa itu kan uangnya jadi satu, nggak pakai dimasukkan ke pos-pos masing-masing. Nah ini sekarang udah didisiplinkan ya, uangnya ditaruh di pos masing-masing kayak gitu. Nah ini dompetnya udah ada tulisan masing-masing keperluan ya teman-teman, tinggal dimasukkan aja ke pos masing-masing. Untuk belanja minggu ke-1 sampai ke-4 ini ndak aku isi karena seperti yang aku jelasin tadi, gaji suami aku itu harian bukan bulanan ya. Nah ini aku mau langsung aja ngisi ke pos-pos yang lainnya. Nah untuk dana lain-lain ini ndak aku isi karena tadi sudah ada dana tak terduga ya teman-teman. Ini tadi kan ada lebihan uang 100.000. Nah ini aku mau masukin ke salah satu saving challenge aku. Di sini aku punya beberapa saving challenge, ada challenge 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an, 20.000-an, dan 50.000-an. Ini masih banyak yang kosong ya teman-teman, karena ini baru mulai lagi. Yang sebelumnya itu udah aku ambil semua untuk beli laptop, karena bener-bener nagih ya teman-teman nabung kayak gini. Gak terasa tiba-tiba udah banyak aja kayak gitu. Daripada ngeluarin uang sekaligus itu agak berat, jadi lebih menyenangkan nabung seperti ini. Terus nabungnya juga kan nominalnya bisa dimulai dari nominal yang paling kecil kayak gitu. Di binder aku yang satunya ini juga ada beberapa saving challenge. Ada tabungan kurban, ini baru aku isi 6 kotak ya teman-teman. Satu kotaknya itu 50.000. Terus ada juga challenge 5.600.000. Lebihan 100.000 tadi mau aku masukin ke sini. Maaf ya ini tadi gak sempat kerekam masukin uangnya. Ini juga alhamdulillah udah terisi 4 kotak. Satu kotaknya itu 100.000. Terus ini ada juga dana lebaran, ini baru terisi satu kotak 50.000. Lalu ada juga dana pendidikan. Nah ini aku bagi menjadi 2 ya teman-teman, jangka panjang sama yang jangka pendek. Untuk yang jangka panjang itu insya Allah dalam beberapa tahun itu baru nanti diambil. Kalau yang jangka pendek itu untuk keperluan yang benar-benar dibutuhkan pada saat itu. Nah, selain menabung dengan uang kertas, aku juga nabung uang receh ya teman-teman. Ini uang receh pecahan 1000-an, karena aku suka banget kalau lihat uang receh ini, pengennya aku simpen entah kenapa. Dan gak terasa juga nih aku ngumpulinnya dari kembalian uang belanja, dan sekarang udah terkumpul 200.000 lebih ya teman-teman, alhamdulillah. Mohon maaf ya teman-teman, karena di samping aku ini ada adik Syamil, jadi suaranya ikut rekam. Nah sekian dulu ya teman-teman video dari aku. Jangan lupa support channel aku dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video terbaru aku. Jangan lupa juga kasih like-nya ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum.